Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Koeman balas komentar Setien terkait Messi. Setien baru-baru ini mengungkapkan pengalamannya melatih Messi selama dipercaya melatih Barcelona. Komentar Quique Setien itu kemudian ditanggapi langsung oleh Ronald Koeman. Pria Belanda itu menyanggah anggapan Lionel Messi sebagai pemain yang sulit diatur. Dia juga mengaku memiliki komunikasi yang baik dengan La Pulga. Bagi saya, Leo adalah yang terbaik di dunia. Setiap hari saya melihat ambisinya, karakter kemenangannya, dia berbicara untuk dirinya sendiri. Kata Koeman dikutip dari Sport. Setiap pelatih memang berbeda, tetapi saya tidak setuju dengan apa yang dia katakan tentang Leo. Namun saya tetap menghormatinya dan respect dengan apa yang dialami. Demikian balasan Ronald Koeman kepada Quique Setien terkait Lionel Messi. Inkonsistensi bisa jadi penyebab Solskjaer kehilangan posisinya di Manchester United. Di Liga Inggris musim 2020-2021, United sudah menelan 3 kekalahan dari 6 pertandingan yang sudah mereka mainkan. Kekalahan teranyar yang diderita Manchester United terjadi kala menjamu Arsenal di Old Trafford Stadium. Gara-gara hasil minor tersebut membuat United pun harus rela menempati posisi ke-15 pada klasemen sementara Liga Inggris 2020-2021. Paul Pogba dan kawan-kawan baru mengkoleksi 7 poin sejauh ini. Inkonsistensi permainan Manchester United diprediksi Steve McClaren bisa berdampak buruk terhadap kelangsungan posisi Solskjaer. Sebab McClaren percaya manajemen United tidak segan memecat Solskjaer andaikan tetap menghadirkan konsistensi pada timnya tersebut. Ditinggal partai ke Arsenal, Atletico rekrut Kondogbia. Partai meninggalkan Atletico untuk gabung Arsenal pada hari terakhir bursa transfer musim panas lalu. Untuk menggantikan Partey, Atletico merekrut Kondogbia dari Valencia. Mereka secara resmi mengumumkan transfer Kondogbia pada Selasa 3 November 2020. Menurut kabar yang dilansir Marca, Atletico mengeluarkan dana 15 juta euro untuk mendatangkan Kondogbia. Atletico mengikat gelandang berusia 27 tahun itu dengan kontrak sampai musim panas 2024. Sebagai informasi, Atletico bisa mendatangkan pemain baru di luar periode transfer karena aturan La Liga memperbolehkan sebuah klub untuk mencari pengganti ketika ada pemainnya yang pergi karena klausul buyout-nya ditebus. Pemain baru tersebut harus didapatkan dalam kurun waktu 30 hari dan berasal dari klub Spanyol. Juventus ramaikan perburuan tanda tangan Erling Haaland. Daftar peminat Erling Braut Haaland dipastikan semakin bertambah panjang setelah Juventus dikabarkan meramaikan perburuan striker Borussia Dortmund itu. Juventus membidik Haaland sebagai penerus Cristiano Ronaldo. Pemain timnas Portugal itu kini usianya sudah tidak muda lagi. Performanya diyakini akan semakin menurun. Menurut laporan Calcio Mercato, Juventus baru mengejar tanda tangan Haaland di tahun 2022 mendatang. Alasan Juventus menunggu hingga tahun 2022 karena klausul rilis Haaland akan aktif saat itu. Sang striker bisa meninggalkan Dortmund cukup dengan bayaran sebesar 75 juta euro. Barcelona versus Dinamo Kiev, Ter Stegen mungkin kembali jadi starter. Ter Stegen belum pernah dimainkan di seluruh ajang pada musim ini. Ia dioperasi pada Agustus lalu, seusai musim 2019-2020 berakhir. Kini kabar baik pun hadir untuk fans Barcelona. Ter Stegen tampak sudah siap kembali tampil di lapangan hijau. Diberitakan Diario Sport, kiper asal Jerman itu terlihat berlatih bersama tim sejak Senin 2 November kemarin. Ia sebetulnya juga sudah ikut latihan pada Kamis 29 Oktober. Latihan kedua ini pun sepertinya memberi isyarat jika kondisi Ter Stegen sudah pulih. Pelatih Barcelona Ronald Koeman kabarnya tinggal menunggu lampu hijau dari tim medis untuk menurunkan pemain 28 tahun itu. Jika semuanya lancar, Ter Stegen tampaknya akan berdiri di bawah mister gawang Barcelona dalam laga fase grup G Liga Champions melawan Dinamo Kiev. Pelatih Ferencváros menantang Cristiano Ronaldo. Matchday ketiga grup G Liga Champions mempertemukan Ferencváros versus Juventus.
Duel ini berlangsung di Puskás Arena Kamis 5 November 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Laga ini bakal menjadi penampilan pertama Ronaldo di Liga Champions 2020-2021. Pemain 35 tahun itu sebelumnya absen saat Juventus melawan Dinamo Kiev dan Barcelona karena masalah virus corona. Besar kemungkinan Ronaldo bakal tampil sebagai starter saat melawan Ferencváros. Rebrov menyambut baik hal itu dan menjadi bisa untuk menjajal timnya melawan Ronaldo di Juventus. Semua orang ingin menguji diri mereka sendiri melawan pemain seperti Messi dan Ronaldo. Jadi saya berharap Ronaldo akan ada di lapangan, kata Rebrov seperti dikutip dari situs resmi UEFA. Cedera Pulisic tidak parah. Pulisic mengalami masalah pada hamstringnya saat pemanasan jelang pertandingan di markas Burnley pada Premier League akhir pekan lalu. Lampard kemudian mengabarkan kondisi terkini Pulisic dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Rennes di Liga Champions. Christian menjalani pemindaian kemarin yang menunjukkan cedera yang sangat minor di hamstringnya. Itu sangat ringan, berarti bagus. Dan dia sudah kembali ke lapangan. Dia tidak akan fit untuk pertandingan melawan Rennes, tapi kita lihat saja setelahnya, ujar Lampard seperti dilansir situs resmi klub. Tantang Istanbul Başakşehir, Solskjaer berharap tuah Anthony Martial. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menaruh harapan besar kepada Anthony Martial. Ia berharap striker Prancis itu bisa jadi pembeda bagi Setan Merah di tengah pekan ini. Solskjaer mengakui bahwa kehadiran Martial memberikannya opsi yang lebih banyak. Ia juga menilai sang striker bisa menjadi pembeda bagi MU jika mereka mengalami kebuntuan. Lebih lanjut, Solskjaer tidak khawatir dengan catatan gol Martial. Ia menilai sang striker sudah mulai menemukan ketajamannya lagi dan ia yakin Martial bisa memberikan MU lebih banyak gol. Sengit, Lokomotiv Moskow versus Atletico berakhir imbang. Duel Lokomotiv versus Atletico Madrid berlangsung di RZD Arena. Tim besutan Diego Simeone mendominasi jalannya pertandingan. Atletico lebih dulu membuka keunggulan di menit ke-18. Jose Gimenez mencatatkan namanya di papan skor usai merobek gawang Lokomotiv lewat sundulan. Keunggulan Atletico tak bertahan lama. Klub asal Rusia itu mampu menyamakan skor di menit ke-25 lewat Anton Miranchuk. Atletico melancarkan serangan bertubi-tubi ke pertahanan Lokomotiv, namun hingga laga tuntas tak ada gol tambahan. Hasil imbang ini tetap membuat Atletico duduk di posisi kedua dengan 4 poin dari 3 laga. Lokomotiv ada di urutan ketiga dengan 2 angka. Real Madrid versus Inter Milan. Ketat, Los Blancos menang 3-2. Big match Liga Champions tersaji Real Madrid versus Inter Milan di Estadio Alfredo Di Stefano, Rabu 4 November. Los Blancos unggul dengan skor 3-2. Madrid membuka keunggulan melalui Karim Benzema di menit ke-25. Di menit ke-33, tim tuan rumah menggandakan keunggulan melalui sundulan Sergio Ramos. It's Ramos in behind. The corner and 6-yard box. 2 menit berselang, Inter memperkecil ketertinggalan melalui gol Lautaro Martinez. Gorgeous flick. Martinez! They're back. He had to hit it first time. Skor 2-1 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Inter menyamakan kedudukan di menit ke-68 melalui gol Ivan Perisic. Defeat Perisic. Perisic has got it in. The goalkeeper. Namun Los Blancos kembali unggul di menit ke-80 melalui gol Rodrigo. Atenção ao cruzamento de Vinícius. Rodrigo na cara do gol, atirou para dentro. Skor 3-2 bertahan hingga laga usai. Tambahan 3 angka ini membuat Real Madrid menempati posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Inter Milan berada di posisi akhir dengan 2 poin. Manchester City versus Olympiakos, The Citizen menang 3 gol tanpa balas. City menjamu Olympiakos pada matchday ketiga grup C di Etihad Stadium Rabu 4 November. Manchester City membuka keunggulan di menit ke-12 melalui Ferran Torres. The old Manchester City. And it's Ferran Torres who gives them the lead. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, The Citizen menambah 2 gol lagi melalui Gabriel Jesus di menit ke-81. Well, Jesus has scored.
dan Joao Cancelo di menit ke-90. To lay it back, and that's a third goal. Cancelo. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat City menempati posisi puncak dengan 9 poin, sementara Olympiakos berada di posisi ketiga dengan 3 poin. RB Salzburg versus Bayern Munchen sempat tertinggal di Rotten Pesta Gol. Bayern Munchen bertandang ke markas RB Salzburg pada lanjutan Liga Champions matchday ketiga Grup A di Red Bull Arena, Rabu 4 November. Sempat tertinggal, Bayern menang telak dengan skor 6-2. Tuan rumah berhasil membuka keunggulan di menit keempat melalui gol Mergim Berisha. Namun Bayern berhasil membalas melalui penalti Robert Lewandowski di menit ke-21. Dan gol bunuh diri Rasmus Christensen di menit ke-44. Skor 1-2 bertahan hingga turun minum. Salzburg sempat menyamakan kedudukan di menit ke-66 melalui Mayasa Okugawa. Namun Bayern mengamuk dengan menceploskan 4 gol tambahan melalui Jerome Boateng di menit ke-79. Leroy Sané di menit ke-83. Robert Lewandowski di menit ke-88. Dan Lucas Hernandez di menit injury time. Skor 2-6 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Bayern menempati posisi puncak dengan 9 poin, sementara Salzburg berada di posisi akhir dengan 1 poin. Atlanta versus Liverpool. The Reds pesta gol, Jota cetak hat-trick. Matchday ketiga Grup D Liga Champions menyajikan Atlanta versus Liverpool di Gewiss Stadium Rabu 4 November. The Reds menang telak dengan skor 5-0. 2 gol Liverpool di babak pertama berhasil dicetak oleh Diogo Jota di menit ke-16. Jota, atenção, Diogo Jota pode marcar e é o golo. Dan menit ke-33. João Gomes para Diogo Jota. Atenção, remate português é o golo. Di babak kedua, The Reds mencetak 3 gol tambahan melalui Mohamed Salah di menit ke-47. Acompanhar Arthur, ainda Salah e o golo. Sadio Mane di menit ke-49. Agora é a vez de Sadio Mané tentar ir para o quarto e vai mesmo. Dan gol ketiga, Diogo Jota di menit ke-54. O egípcio, atenção a Diogo Jota. Dengan hasil ini, Liverpool memimpin klasemen Grup D dengan torehan 9 poin, sedangkan Atlanta menempati posisi ketiga dengan torehan 4 poin. Hasil Liga Champions hari ini: Shakhtar Donetsk kalah 0-6 atas Mönchengladbach, Porto menang 3-0 atas Marseille, Michelin kalah 1-2 atas Ajax. 3 gol Diogo Jota berhasil catatkan sejarah baru. Diogo Jota melanjutkan penampilan gemilangnya dengan mencetak 3 gol untuk membantu Liverpool membabat Atlanta 5-0. Hat-trick ini membuat Jota selalu membobol gawang lawan dalam 3 penampilan pertamanya di Liga Champions, menyamai rekor Robbie Keane untuk Liverpool pada 2008. Solskjaer balas kritik Roy Keane soal MU. Ole Gunnar Solskjaer menanggapi kritik Roy Keane soal skuad Manchester United yang dinilainya tak cukup bagus. Manajer MU itu tak sepakat dengan pendapat Keane. Keane melontarkan kritik usai MU dikalahkan Arsenal 0-1 di lanjutan Premier League akhir pekan kemarin. Dia menyebut MU mengkhawatirkan dan skuad saat ini tak cukup bagus. Solskjaer tak setuju dengan kritik Keane itu. Percaya penuh kepada skuadnya, Solskjaer yakin akan melihat respon positif dari MU. Roy selalu belak-belakan. Saya sangat senang saya punya pemain-pemain yang bersama kami di sini, ujar Solskjaer seperti dilansir Sky Sport. Zlatan Ibrahimovic isyaratkan kembali bela Swedia. Zlatan Ibrahimovic mengisyaratkan akan kembali ke laga internasional bersama Swedia setelah mengirimkan kode di Twitternya. Ibrahimovic mengumumkan gantung sepatu dari pentas internasional pada 2016 selepas mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Swedia dengan 62 gol dari 116 penampilan.
Striker AC Milan itu memposting fotonya mengenakan jersey nomor 10 Swedia di Twitter dengan caption, "Lama tidak bertemu." Penikmat sepak bola tentunya bakal berharap Ibrahimovic benar-benar menyatakan bersedia manggung lagi di pertandingan-pertandingan internasional. Krisis lini belakang, Liverpool minati bintang muda Ajax Amsterdam. Liverpool dikabarkan berminat mendatangkan bintang muda Ajax usai badai cedera menerpa lini belakang mereka saat ini. Bintang muda Ajax, Per Schuurs, menjadi target bidikan Liverpool di bursa transfer bulan Januari mendatang, menyusul badai cedera yang membuat lini belakang mereka diterpa krisis saat ini. Laporan dari Mirror menyebutkan jika Schuurs berhasil mencuri perhatian Jurgen Klopp setelah penampilan impresif yang ia tampilkan dalam laga Ajax versus Liverpool di laga Liga Champions kemarin. Liverpool setidaknya harus merogoh kocek hingga 15 juta euro atau setara dengan 254,6 miliar rupiah untuk bisa mendapatkan dirinya di bursa transfer bulan Januari mendatang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!